Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Ibu Billy Prancika selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar dan hari ini saya akan menyampaikan materi berjudul Lawan Korupsi, Selamatkan Masa Depan Negeri. Korupsi masih menjadi tantangan paling serius bagi Indonesia, bukan sekadar pelanggaran aturan biasa. Korupsi merusak fondasi bernegara, keuangan negara berkurang, pembangunan terhambat, kesenjangan makin lebar, dan kepercayaan pada lembaga pemerintahan menurun tajam. Oleh karena itu, pemberantasannya bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama demi menyelamatkan masa depan bangsa. Korupsi itu ada dampak nyatanya. Dampak nyatanya itu secara sederhana. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Praktik ini bisa terjadi di mana saja, mulai instansi pemerintahan, dunia usaha, hingga lingkungan pendidikan. Akibatnya, anggaran yang seharusnya membangun fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, dan program kesejahteraan justru dialihkan. Adapun 4 dampak utama yang sangat terasa, yaitu yang pertama, menghambat pembangunan nasional. Dana yang dikorupsi membuat fasilitas terbangun tidak sempurna, cepat rusak, atau tidak selesai sama sekali. Pelayanan publik jadi lambat dan kurang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bantuan sosial dan program pemerataan sering tidak sampai ke tangan yang berhak. Kelompok lemah makin terbebani, sementara yang berkuasa makin berkuasa. Jurang kaya miskin makin lebar. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan masyarakat. Bila kasus korupsi terus bermunculan, masyarakat ragu apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat. Kerjasama publik pun jadi sulit terjalin. Yang terakhir, yang keempat, merusak moral dan integritas bangsa. Korupsi memberi contoh buruk jika dianggap lumrah. Nilai jujur, tanggung jawab, dan disiplin perlahan hilang, terutama bagi generasi muda yang sedang membentuk karakter. Upaya strategis dan pesan generasi muda ialah dampaknya luas. Solusinya pun harus komprehensif, tidak bisa hanya mengandalkan penangkapan pelaku. Pertama, bangun kesadaran dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas harus ditanamkan, mulai dari keluarga, terus diperkuat di sekolah hingga lingkungan masyarakat. Pendidikan ini sekadar teori, tapi pembentukan karakter. Kedua, peran besar general muda. Sebagai penerus bangsa, kita adalah benteng utama mulai dari hal kecil. Menolak menyontek, tidak memasukkan data, tidak menyalahgunakan kepercayaan, sikap jujur dalam hal sepele adalah fondasi budaya anti korupsi yang kuat. Ketiga, manfaatkan kemajuan teknologi. Sistem digital memudahkan transparansi pengelolaan anggaran daring. Layanan publik berbasis aplikasi dan pelaporan terbuka mengurangi celah permainan gelap. Masyarakat pun lebih mudah mengawasi jalannya pemerintahan. Keempat, dukung penegakan hukum dan lembar terkait. Aturan yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus diterapkan tegas. KPK dan lembaga edukasi seperti ACLC menjadi garda terdepan yang butuh dukungan masyarakat. Sinergi semua pihak pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya satu pihak yang bergerak.
Pemerintah dan penegakan hukum menjaga aturan, penindak tegas, dan membuka data. Lembaga pendidikan menanamkan nilai integritas. Masyarakat berani mengawasi, melaporkan, dan tidak terlibat suap. Teknologi menjadi alat bantu agar sistem makin sulit dimanipulasi. Bila semua berjalan beriringan, peluang korupsi makin sempit dan budaya bersih makin terbangun. Sebagai penutup, korupsi adalah ancaman nyata bagi kemajuan Indonesia. Ia menghambat pembangunan, memperparah kemiskinan, meruntuhkan kepercayaan, dan merusak moral bangsa. Namun, jalan keluarnya ada di tangan kita. Pendidikan karakter, transportasi berbasis teknologi, penegakan hukum tegas, dan partisipasi aktif semua lapisan, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil. Mari kita bergerak bersama melawan korupsi demi masa depan negeri yang bersih, adil, dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.